morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru nih dari Kamen Rider Zetsu, yakni info, scan, dan juga pastinya toys katalog ya teman dari Kamen Rider Zetsu di link 1 episode 678. Nah, pastinya untuk update kali ini sangat banyak ya teman ya, karena ini juga sudah mereview ya teman dua topik di sini, dan juga pastinya ada satu info yang menarik teman. Nah, jadi untuk penayangan Kamen Rider Zetsu di Indonesia kayaknya semakin meluas nih ya teman ya. Sudah banyak kan untuk dimasukkan ke aplikasi streaming, terutama di Vision Plus ini ya teman ya. Kalau salah itu masih 2 episode dan tayangnya tuh sekitar Sabtu sore ya teman ya. Jadi pastinya tiap Sabtu sore itu akan diupdate per episodenya ya teman ya. Jadi ini pastinya udah ada teman sinopsisnya dan juga penjelasan dari pihak Vision Plusnya ya teman. Kalian bisa teman itu dengan harga 30.000 kalian bisa nonton untuk Kamen Rider Zetsu ini. Oke teman, kita mulai dulu dari penampakan yang sangat keren ini ya teman ya. Jadi pastinya sudah saya bahas juga ya teman, kayak sketch dan juga rumor-rumor yang ada ya teman ya. Sekarang kita akan bahas untuk first look dari Nox Night Invoker ya teman, atau mungkin nama singkatnya tuh Night Invoker aja ya teman ya. Jadi ini wah, sudah sangat keren ya teman ya. Ini betul-betul sesuai dengan yang kita bahas teman, sketchnya dan juga berbagai macam hal-hal yang sesuai yang ada di pembahasan sebelumnya ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul mantep ya teman ya. Dari si Nox ini kan itu dia seperti pakai topeng ya teman ya, yang dimana juga menutupi bagian mata dari ridernya ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul mirip banget kayak speedster lah, Godspeed lah gitu ya. Jadi pokoknya kayak hero-hero atau pahlawan yang ada di The Flash ya teman ya. Jadi pokoknya tuh ini betul-betul terasa nyata sekali ya teman. Atau enggak ini kayak apa ya, Ultron, banyak bilang kayak Ultron gitu ya. Asli coy, ini betul-betul gebrakan yang sangat, oh my god. Jadi di Zetsu aja udah kayak si Daredevil gitu ya. Soalnya juga betul-betul kostumnya juga lebih baru ya kan, motif kostumnya kan. Kalau ini wah gila sih, beltnya juga gitu ya masih sama ya teman, beltnya tuh menyamping ya kan, kayak waist bagnya gitu, tapi ini bagian wah ukirannya sih kalian lihat coy, gila cakep ya teman ya. Jadi untuk beltnya namanya sama ya teman ya, Night Invoker ya teman ya. Jadi dia pakai erase capsule dan juga ada blank capsule, serta juga ada satu lagi pelupa, pokoknya tuh dia ada 3 macam ya teman ya. Jadi asli ini betul-betul keren banget ya teman-teman, apalagi juga berwarna silver ini ya teman, keinget silver Kamen ya, atau enggak kayak di musuh-musuh di Super Sentai kan banyak kan ya yang silver knight itu ya teman ya. Nah ini adalah lengkapnya ya teman ya. Jadi di sini juga kita mendapatkan Night Invoker beserta senjata teman, kalau salah nama tuh Breakam Buster namanya ya. Jadi asli coy, ini ya yang saya bilang waktu itu ya teman, senjatanya dari si Nox ini tuh kerasa kayak mainan juga ya teman ya, Breakam Buster ini. Dan juga pastinya kita dapat berbagai macam capsule juga ya di sini ya. Jadi ada blank capsule serta berbagai macam kayak booster capsule juga ada di situ ya. Dari wah ini sih gokil ya teman ya. Nah ini kan ada erase ya teman nih, erase capsule sama blank capsule di sini itu entah bisa dimasukin sesuatu ya teman ya. Karena pernah juga saya bahas teorinya teman, kalau untuk kekuatan mimpi atau kekuatan capsule itu ya disegel juga dari kekuatan nightmares yang ada ya teman ya. Jadi mungkin Nox itu juga bisa menyegel kekuatan dari nightmares itu ya teman ya, supaya dia bisa menggunakan kekuatan si erase capsule-nya ini untuk menghapus kekuatan lucid dream dan baku mungkin, atau kekuatan dari si Zetsu-nya juga ya teman ya. Nah di sini ada tampilan lainnya teman dari si Zetsu Inazuma Plasma ya teman, dan juga Nox Night Invoker ini. Dan sesuai harapan kita ya teman ya, kalau untuk
si Nox ini juga bakalan debut di sekitaran episode 9 atau enggak episode 10 lah ya temen ya. Karena kalau yang saya lihat sih ya mungkin episode 9 itu nanti di recover aja ya teman, nggak tahu dibuka ya kan bagian pas slot untuk captionnya, nanti baru episode 10 itu debut ya temennya, atau mungkin di akhir episode 9 itu dikasih henshinnya doang gitu ya, baru nanti berikutnya baru full debut dari episode 10 nya ya teman si Nox ini. Dan juga di sini ada Zetsu Inazuma Plasma teman, yang juga kita dapat berbagai macam toysnya ya teman. Jadi kita dapat Inazuma Blaster ini namanya ya, jadi atau Plasma Blaster gitu lupa. Pokoknya juga ini sangat wah keren banget asli ya temennya, betul-betul apa ya, menggambarnya tuh kayak ini kayak speedsternya lah gitu ya. Jadi untuk di sini juga penggambarannya juga keren ya teman, tuh listrik ya kan, dan juga banyak hal lainnya. Kita coba bahas dari scan-nya dulu ya teman, dari kamera Zetsu ini yang menampilkan juga di sini ada fase keduanya ya teman dari si Zetsu Inazuma Plasma, yaitu adalah Inazuma Plasma Booster Mode. Wow, jadi ini sama dengan ornamen kayak pelangi gini ya teman. Ini ingat si Gits nih darinya ya. Lagi-lagi ya, kalau untuk Yuya tuh selalu ada yang ditambahkan unsurnya yang referensinya tuh dari seri sebelumnya ya teman, kayak di upgrade aja lah ya kan, atau di remodeling supaya sesuai dengan form yang dipakai di rider berikutnya lah gitu ya. Jadi di sini juga kita dapat teman untuk penampakan ya, jadi Bani bilang juga kayak revised Thunder Gale ya, cuman ini versi lebih kerennya ya kan. Ya jujur saya ya setuju sih ya temen ya, kalau mau lihat juga Zetsu Inazuma Plasma ini itu juga kan elemennya listrik gitu ya, ataupun thunder gitu. Jadi ini juga betul-betul gambarannya itu sangat keren sekali ya teman-teman ya. Nah selain itu juga kita dapat untuk frame caption ya teman-teman ya, serta juga di kiri sini ya kan, ya dimana bulan November nanti ya kan, di akhir bulan November akan tayang Vision X Guilty Perfect, serta perilisan Blu-ray DVD gambar gabu yang Invaders of the Candy House ya teman-teman ya, yang movie-nya tuh ya. Jadi kita bahas ya temen ya. Dan juga kalau untuk Ghost Shooter itu nanti tanggal 3 sampai 4 Desember gitu ya teman ya. Tanggal 3 atau tanggal 4 ya lupa. Pokoknya tuh sekitar bulan Desember ya temen ya. Karena kalau untuk perilisan bulan Desember itu sebenarnya udah dari zamannya Zenkaiger kalau salah ya, atau enggak Dom Brothers gitu ya. Pokoknya dari Dom Brothers, King Order juga, Bomber sampailah ke Ghost Shooter juga gitu ya. Jadi kita tunggu teman untuk movie-nya ya. Nah, sebelum kita bahas scan-nya teman, di sini ada perilisan untuk item campaign-nya ya temannya, dan ini sebenarnya ya item yang masuk ke ceritanya Zetsu juga ya teman, yaitu booster capsule juga. Jadi ini sembari memanfaatkan untuk perubahan ke fase keduanya ya, kenapa nggak dijual aja gitu ya sebagai item campaign-nya juga ya. Ini sebenarnya juga teknik marketing yang cukup apa ya, cukup riskan juga gitu ya. Mengingatkan kalau untuk fase kedua dari fase upgrade formnya itu kan memang banyak ya teman ya. Kalau misalkan di zamannya revise ya, ini kita ngomong di era Rewa ya teman ya. Revise itu ada dari Barit ke Volcano ya. Kalau dari Gits itu Gits sebenarnya hitungannya tuh masih satu buckle ya teman ya. Cuma penggunaannya tuh ya udah kayak dipisah dua ya teman, jadi kayak satu buckle sini, satu buckle situ ya teman ya. Gachar ya kan, dia punya juga igniter ya kan ya, atau enggak dia punya X Gachalibur kosalan itu ya teman ya. Dan juga punya kekuatan tambahan ya teman, dengan adanya perilisan kartu dengan level dan juga rarity yang cukup banyak gitu ya. Kalau untuk Gabu tuh ya kan, dia punya caking. Nah itu juga kan pastinya ada berbagai macam item yang disatukan gitu ya. Nah kalau ini adalah collectible itemnya nih ya kan, yang mungkin ada spesialnya juga gitu ya. Kalau ada juga teman, dari segi detail juga di sini ya booster ya, pastinya sangat cepat gitu ya. Dan juga ada seperti energinya gitu ya teman ya. Dari energi yang kalau misalkan lagi kecepatannya kan, jadi mata-mata tuh kayak ada apa namanya, silauan atau efek-efek listriknya lah teman. Jadi kan mata itu kan mungkin bisa bereaksi juga lah gitu ya. Jadi bakalan cepat sekali ya teman untuk kekuatan dari si Zetsu Inazuma Plasma dan juga penambahan booster ini gitu. Nah di sini juga ada tampilan lainnya ya teman dari si Zetsu Inazuma Plasma ini, yang ada di ini ya teman ya.
tote bag apa, tas ini, merchandise dari Bandai ya teman ya. Jadi di sini juga untuk perilisan itu kan berbarengan dengan perilisan untuk upgrade ini ya teman ya. Jadi ada si Impact, Stream, Recovery ya, Wonder, dan juga ada si Plasma ini ya teman ya. Jadi wow, semakin banyak ya teman variasi untuk perilisannya ya teman, karena ini juga pastinya udah semakin banyak nih kan untuk perilisan dari segi toys dan juga merchandise-nya ya teman. Sama halnya waktu gabung kemarin ya teman, kan ada tuh Zetsu Gochisu ya teman ya, kayak item camping juga kan itu ya. Jadi itu seperti perilisan itu memang kayak di sortir untuk bagian yang item penting, misalkan untuk item berikutnya, atau item untuk movie ya biasanya gitu, atau item untuk action form yang seperti ini gitu. Oke teman, jadi ya untuk scan terbaru dari Kamen Zetsu Inazuma Plasma teman, jadi ini dia ya tampilan yang sangat, oh my god, sangatlah keren ya teman ya. Jadi ini walaupun juga kayak biasa ya teman ya, nggak ada tambahan armor yang berlebih, tapi motifnya yang berubah ya, terus juga kostumnya lebih apa ya, lebih rame gitu ya, karena untuk motif plasma atau Inazumanya itu ya, jadi lebih wah kayak liar gitu ya. Nah, sini juga ada Inazuma Blaster ya teman ya, berbentuk panah di sini, dan juga kalau dilihat dari toys tadi kan itu mirip banget ya sama toysnya apa namanya? Ini ya yang punyanya Kiwa ya teman ya. Kalau salah apa namanya tuh? Yang Ninja Dweller ya teman ya. Cuma kalau untuk si ini yang Inazuma Blaster ini tuh yang kayak ya panah biasa aja gitu ya. Dan juga di sini kita dapat juga Inazuma Plasma Capsule ya teman ya, untuk bisa berubah menjadi Inazuma Plasma ini. Nah, dari pastinya dia ngadapin musuh juga ya teman, yang saya waktu bahas itu kira ini tuh kayak Kamen Rider juga ya teman ya. Soalnya kayak warna tuh kayak tone-nya tuh merah gelap gitu ya teman ya, kayak gelir lah ibaratnya ya. Jadi ini juga pastinya bisa ada ditambahin satu apa sama Zetser, Beckham Zetsernya itu ya temennya, yang jadinya tuh kayak apa senjata gede gitu ya. Jadi udah ditambah panah ya kan, ditambah lagi dengan bilah pedangnya si Zetsu ini, jadi kayak lebih kayak pedang besar ya kan, pedangnya itu lebih keren gitu ya, kuning hijau gitu ya. Nah di sini juga jadi lebih maco lah ya gitu ya. Nah ini juga perubahannya teman, atau mungkin ini finishernya kali ya. Jadi pose ataupun finishernya. Nah ini di sini kan tadi udah ngelawan ya teman monsternya. Di sini juga ada momen dimana si Jason tuh kayak lagi mungkin ngumpulin energi atau ngelepasin energi listriknya ya teman. Jadi kayak nguap gitu ya, habis itu ngelepasin cuang gitu ya. Mungkin itu salah satu bentuk serangan bela dirinya kan, atau mungkin untuk pertahanannya ya teman ya. Dan juga di sini ada momen juga teman nih lagi bertarung juga ya kan. Dan juga sini ada ini ya momen si Zetsunya juga lagi ngadapin si monster yang lain ya temen ya, atau ini monster yang sama juga gitu yang kayak sebelumnya ya temen ya. Jadi ini kita tunggu juga ya temennya bagaimana proses pendapatan dari Inazuma Plasma ini kan, selain yang ada di masa lalunya si Baku itu ya temen, yang masa Baku kecil kan itu dia kesambar petir ya temennya. Kalau itu jadi dasarannya ya mungkin akan ada pelatihan khusus mungkin ya untuk si Baku Yorozu ini. Dan di episode berapa ya akan muncul ya temen ya. Kalau di episode 13 kayaknya takutnya kecepatan juga ya temen ya. Kenapa? Karena ini seperti belum muncul form macam Esprit Barrier ya, Paradigma Wonder, Paradigma Gravity itu juga belum muncul ya temen ya. Palingan ya mungkin episode 15 lah paling nggak ya. Soalnya mungkin di bulan November akhir atau Desember gitu ya, itu paling ya bakalan satu episode setelahnya gitu ya. Jadi kita tunggu juga ya depan bagaimana untuk kekuatannya, apakah ada efek gitu ya. Prediksi sih mungkin efeknya ya mungkin tubuhnya Baku tuh kayak rasa berat gitu ya, atau mungkin ada sesuatu gitu. Karena kan sesuai yang kata Nox tadi kan ya, itu punya harga yang akan dibayarkan oleh si Baku kalau misalkan dia tuh pakai kekuatan dari Zetsu ini gitu ya. Nah ini adalah tampilan depan, kiri kanan belakang teman, jadi seperti ini ya. Cakep coy ya kan. Jadi semakin rame dan juga semakin kekar gitu ya untuk si Zetsu ini. Nah juga nih Inazuma Plasma Booster Mode teman. Jadi ini kayaknya masih di episode yang sama ya teman ya, atau mungkin episode setelahnya gitu. Jadi Inazuma Plasma Booster Mode juga pastinya semakin keren ya teman ya. Jadi
Dengan tambahan ornamen pelanginya itu juga ya sebenarnya nggak terlalu mengganggu lah temennya. Sama ini kan dari kayak tambah kristal gitu lah kan di tubuhnya si Zetsu ini. Jadi juga pastinya semakin mantep ya teman. Dan ini adalah beberapa capsule yang akan muncul untuk bulan November kedepannya ya temennya. Kan untuk saat ini kan masih eksperimen recovery ya temennya. Habis itu juga pastinya muncul barrier mode di situ. Oh, barrier mode dan juga ada paradigma wonder, paradigma gravity gitu ya. Dan lalu untuk yang lini Inazuma cuma 2 aja ya temennya, yang plasma sama booster mode. Oh. Dan juga di sini ada capsule kucing ya temennya, entah ini blank capsule yang tadi atau beda lagi gitu ya. Soalnya juga ini pastinya semakin banyak ya teman untuk variasi capsule-nya ya kan ya, blank capsule ataupun kayak apa namanya macam erase capsule yang tadi gitu ya. Jadi pastinya semakin banyak ya. Oke teman, ini dia untuk DX Inazuma Blaster dan Inazuma Plasma Capsule ya teman, yang akan rilis di bulan November 2025 dengan harga 6.380 yen. Oh my god, jadi seperti ini teman untuk box artnya ya. Jadi ada Zetsu Inazuma Plasma beserta Inazuma Blasternya ya. Walaupun ini juga kelihatannya kayak kecil gitu ya teman, tapi kayaknya bakalan apa ya, cocok aja ya teman dengan warnanya ya. Jadi sebenarnya teman untuk tampilan dari Inazuma Blaster yang dipakai Zetsu ya teman ya. Jadi banyak variasinya ya kan, untuk bisa dipakai untuk capsule-nya tuh ya kan dimasukin. Terus juga ada capsule lainnya juga bisa dimasukin ya teman, yang capsule impact, extreme, recovery sama wonder juga bisa gitu ya. Dan juga ini bisa mode panah dan juga mode blade mode atau sword mode ya, atau mungkin apa namanya ya, kayak ditambahin attachment aja gitu ya biar lebih mantep. Nah ini ada set juga ya teman dari DX Zetsu Driver dan Inazuma Blaster Special Naragiri set nih, buat kalian yang suka dengan set-set seperti ini gitu ya. Akan dirilis di bulan November juga ya kan, dan harganya pastinya di atas 13 ribuan lah ya teman ya. Jadi wah ini sih incaran semua orang ya teman ya. Walaupun juga kayaknya untuk kayak ini sebenarnya udah banyak ya temennya dari zaman Gabu kan ya, si Popping Gummy sama King gitu ya, ataupun misalnya gacor tuh ya, Eater sama gacor biasa gitu ya, ditambah dengan beberapa kartu tuh kan udah banyak ya temennya yang pakai set ya kan, dari belt utama sama attachment seperti ini gitu. Jadi ya kesana tuh kayak belt baru gitu ya. Jadi tetap relevan lah ya teman, karena ini kan bentuk strategi Bandai yang semakin banyak nih ya untuk perilisan toys katalognya. Nah, berikutnya teman, di sini ada action figure ya teman ya. Jadi dari Inazuma Plasmanya akan dirilis pada November 2025 dengan harga 4.400 yen. Oke. Jadi ini juga tampilannya masih sama ya teman dengan yang ada di series itu ya teman ya, Zetsu, dan juga pastinya semakin memperlihatkan konsep dari Inazuma Plasmanya semakin ganteng nih ya, semakin matang nih, dengan senjatanya juga ini bikin golden atau emas ini ya teman. Oke. Jadi ini juga pose-posenya bisa dikreasikan ya kan, jadi semakin banyak tuh untuk artikulasinya. Tak lupa juga di sini ada Sofubi Kamada Zetsu Inazuma Plasma ya teman, dirilis pada tanggal 29 November 2005 dengan harga 880 yen. Nah, ini berarti episode 13-14 lah ya teman ya, untuk perilisan ataupun debut dari Zetsu Inazuma Plasmanya ini. Nah, ini ya teman untuk 3 capsule baru yang akan dipakai ya teman ya. Di sini ada blank capsule, ada erase capsule ya kan, dan juga booster capsule ya teman ya. Jadi itu dia ya untuk erase capsule seperti ini tuh. Nah, ini yang berwarna hitam ini ya teman ya. Ini nggak tahu nih, kayaknya dari warna hitam dibawa jadi warna putih nih, maksudnya apa ya teman ya? Soalnya ini kan di gambarnya kan warna capsule atau warna nightmare itu hitam ya teman ya. Ini kok pasti pakai sama Nox jadi warna putih gitu ya? Apa temanya Angel kah atau Guardians gitu ya teman ya? Jadi kita tunggu aja ya teman ya. Oke, di sini ada beltnya dari si Night Invoker ya teman, yaitu Night Invoker Buckle. Jadi di sini dirilis tanggal 29 November 2025 dengan harga 2.750 yen. Oke. Jadi ini kalau kita bisa lihat ya untuk modelnya ya, keinget Geyser nggak sih? Ya kan beltnya ya kan dia pakai untuk misalnya tuh beltnya yang Vision Driver ya teman ya. Terus warnanya warna putih ya kan, kayak
glare ke geyser. Nah, sama kan ya. Jadi yang saya bilang tadi ya teman ya, kalau dari bentuk captionnya dia itu warnanya dari hitam ke putih ya kan, ini apa maksudnya ya teman ya? Apa mungkin dia tuh adalah pemimpin atau ada game masternya ya kan ya, atau mastermindnya yang mungkin dari semua yang terjadi ya kan, nightmares-nya atau kemunculannya ya kan ya. Dan bahkan nanti kan katanya untuk third rider-nya kan itu muncul bulan Maret ya teman ya, sesuai dengan toys Q2-nya ya teman ya. Dan juga di sini ada attachment ya, tentu bisa dibuka ya teman ya, attachment dari si Zetsu Trapper-nya. Dan juga di sini semakin disorot banget ya teman, berwarna putihnya ya. Ini suka loh ya teman ya, soalnya ini kan jadi lebih kayak majestic pure ya kan, dan juga lebih kesan elegannya gitu ya teman ya. Dan juga semakin mewah untuk segi beltnya nih, dan juga ada erase captionnya ya teman ya. Nah, di sini juga kita dapat teman untuk Breakam Buster ya teman, sama di tanggal 29 November juga dengan harga 5.280 yen ya teman ya. Jadi ini yang saya bilang kayak senjata nerf ya teman ya, kalau pas di preview kemarin ya teman ya. Jadi ini berwarna bukan orange ya teman, kayak merah stabilo mungkin ya, putih merah stabilo ya kan, ditambah slotnya ya kan, ditambah dengan black captionnya itu ya teman ya. Jadi entah black caption ini fungsinya apa ya teman ya, apa mungkin untuk mengabsorb kekuatan dari si Zetsu mungkin, atau mengabsorb kekuatan Nightmares mungkin ya, supaya nanti kalau misalkan mau gacha-gacha lagi, jadi kayak ya bisa dimanfaatkan lah ya kekuatan Nightmares itu sama Nox untuk sesuatu ya ternyata. Katanya kan nanti Nox itu mau tobat ya teman, nggak tahu tuh tobatnya karena apa gitu ya, atau mungkin cuma jadi anti hero doang kan ujung-ujungnya ya teman ya. Dan juga pastinya ini semakin disorot ya teman ya. Nah, tak lupa juga teman, di sini kita dapat untuk setnya juga ya teman, dari si Night Invoker, dan juga ada di sini Breakam Buster set ya di bulan November juga 2025. Luar biasa ya teman ya. Jadi namanya tuh yang realnya yaitu Night Invoker ya teman ya, bukan Nox Knight ya, tapi Night Invoker. Tapi ya tema kesatria jadinya ini semakin memperjelas untuk konsepnya itu semakin banyak ya teman ya, karena tema Knights ataupun Guardians ini kan juga pastinya kayak berasa angelic gitu ya teman, si Nox ini. Dan juga pakaiannya Nox aja kan udah kayak rapi banget ya teman, entah maksudnya apa ya teman ya. Oke, terus dibahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi untuk pembahasan berikutnya ya kita tunggu untuk debutnya aja ya teman, karena kan minggu ini libur ya. Jadi untuk pembahasan Scan Ghost Shooter ataupun Ultraman kita tunggu aja ya teman ya. Atau mungkin seperti yang saya bahas tadi pagi ya teman ya, soal Super Sentai yang katanya mau rebranding ataupun mau diganti ya teman ya. Jadi kayaknya akan ada trademark juga ya teman, kita tunggu aja ya untuk info resminya dari Toei. Semoga aja akan ada harapan baru ya teman dari Super Sentai ya teman, karena sejauh ini pun juga pastinya untuk pertandingan Super Sentai kan semakin solid ya teman, dengan beberapa hal yang baru gitu. Dan juga pastinya ditunggu teman untuk bahas kita di next episode. Oke, goodbye.